Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, kan, Prof? Suara jelas-jelas. Terima kasih. Ya, siap. Selamat sore teman-teman semuanya, kepada semua yang telah, terutama dari Heshinden, dari komunitas pecinta kereta api yang sudah mendukung penuh acara pada sore hari ini. Sekali lagi salam hormat dan sangat terima kasih banyak atas dukungannya. Juga teman-teman semua yang sudah hadir berpartisipasi dalam acara ini, terima kasih banyak. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu acara pada sore hari ini. Madura Heritage hadir dengan waktu yang agak berbeda karena memang suasananya bulan Ramadan. Makanya Madura Heritage ingin menemani waktu ngabuburit teman-teman sekalian gitu, biar ada manfaatnya sambil lalu menunggu buka puasa. Dan tema yang akan kami kaji pada perbincangan atau pada diskusi atau tadarus sejarah pada kesempatan kali ini, yakni tentang kereta atau sejarah kereta api Madura sekitar tahun 1929 dengan tahun 1939. Sekali lagi Madura Heritage selalu hadir dengan tema-tema yang nggak banyak dibicarakan oleh orang lain, dan spesialnya lagi yang saya undang untuk kemudian menjelaskan dan memaparkan tentang sejarah kereta api di Madura ini adalah Mas Haris Al-Farizi. Beliau sejarawan dari UNESA, asli kelahiran Sumeneb, putra Madura, menulis tentang sejarah Madura. Ini kebanggaan tersendiri bagi Madura Heritage. Prof. Haris, ini suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa, Prof. Lebih baik daripada yang tadi. Siap. Saya untuk tampilan gimana, Prof? Prof. Sudah oke belum? Sangat jelas, Mas Haris. Suara bagaimana? Sangat jelas, Mas Haris. Silakan dilanjut, Prof. Siap. Oh ya, kedengeran. Namun sebelum memulai atau sebelum masuk pada diskusi ini, acara ini juga didukung oleh WICARE Bangkalan dan juga ada teman-teman mahasiswa, kumpulan mahasiswa Madura yang ada di Bandung, KBMM, dan alhamdulillah ini perwakilan atau ketua umumnya juga hadir untuk kemudian memberi prolog singkat. Sebelumnya monggo dipersilahkan Mas Banu, perwakilan dari KBMM, kumpulan mahasiswa Madura yang ada di Bandung. Silakan Mas Banu. Baik, sebelumnya suara saya kedengeran, Kak? Ya, Jelas. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak dari Madura Heritage yang sudah menyediakan ruang untuk kita dari anak-anak KBMM dalam upaya dalam jadi partner, kan? Terus dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Madura Heritage yang telah melaksanakan acara diskusi ataupun tadarus sejarah yang dimana pada kesempatan kali ini dengan temanya adalah melacak sejarah kereta api Madura dari tahun 1929 sampai
1939, yang dimana dari buku tersebut, dari sejarah yang akan kita kaji bareng-bareng sekarang, dihadiri oleh penulis langsung dari sejarah kereta api tersebut, yaitu Ya. Tretan Haris Al-Farizi, SPD, Kak Haris Al-Farizi. Salam Tretan. Salam Pak. Salam Tretan. Setondere. Siap Kak, ketong dere Kak. Mungkin harapannya dengan kita mengetahui bahwasanya dulu di Madura tuh ada kayak semacam historis adanya kereta gitu kan. Harapannya dengan ini kita bisa menambah wawasan dan barangkali bisa menjadi suatu ladang inovasi bagi pengetahuan kita untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi sebagai anak Madura sepenuhnya gitu kan. Oh ya, sebelumnya perkenalkan saya perwakilan dari anak KBMM Kak. Perwakilan dari anak KBMM yang keluarga besar mahasiswa Madura, Bandung Raya. Lalu perwakilan juga dari anak-anak Madura secara umum. Dan mungkin cukup sekian prolog dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Kak Faruk selaku founder dari Madura Heritage. Terus terima kasih juga buat Kak Faris Al-Faris. Sukses Kak. Faris Al-Faris SPD. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tum atas sambutan atau sepatah dua kata yang mewakili teman-teman dari KBMM. Salam untuk teman-teman KBMM di Bandung untuk kemudian bisa berpartisipasi dalam diskusi santai pada sore hari ini. Siap. Kalau mungkin ada kesibukan yang lain, mungkin bisa kemudian mau live terlebih dahulu, dipersilahkan. Teman-teman MH, pada kesempatan kali ini undur diri ya Kak ya sekalian. Siap. Terima kasih. Sama-sama, depada. Oke teman-teman MH sekalian, pada kesempatan diskusi kali ini cukup menarik karena apa? Karena tidak banyak orang yang kemudian membicarakan soal sejarah transportasi, utamanya di Madura. Madura secara umum yang memang sangat sepi dari pembahasan sejarah itu, ternyata dengan upaya Mas Haris Al-Farizi, alhamdulillah ini sejarah membicarakan sesuatu yang berbeda, yakni tentang sejarah kereta api di Madura. Mungkin teman-teman sempat melihat ketika berjalan entah itu di Torcun, di Belega atau di Sampang, itu ada sisa rel kereta api, dan mungkin menduga apakah mungkin dulunya memang Madura itu ada kereta api. Pada kesempatan kali ini itu akan kami ulas, akan kami diskusikan dengan penulisnya langsung. Artinya di sini bukan cuma cerita belaka, tapi ini yang akan dipaparkan oleh Mas Haris adalah pemaparan yang memang berdasarkan atas penelitiannya. Mas Haris ini udah siap ya untuk saya interogasi ya? Siap. Okay. Siap, Prof. Ini saya agak penasaran, Mas Haris. Ini kenapa kemudian bisa tertarik dengan topik tentang kereta api nih? Kan padahal masih banyak nih tema-tema sejarah yang lain gitu. Kenapa nggak ambil yang lain? Kenapa ambil yang sejarah kereta api nih? Mungkin bisa dikasih bocoran terlebih dahulu nih teman-teman MH. Baik, terima kasih sebelumnya atas izin dan partisipasinya kepada Saudara Prof. Umar Faruk dari Madura Heritage. Pertanyaan Anda sebenarnya mengingatkan kepada awal dari pertanyaan almarhum dosen saya, Pak Hanan. Itu kenapa tertarik dengan kereta api atau teknologi? Kenapa tidak politik? Ada 3 alasan sebenarnya. Yang pertama itu kalau kita bahas sejarah politik itu banyak sudah yang menulis. Ya kita tidak usah sebut satu-satu bukunya, tapi
Saya rasa untuk para pemerhati literasi dan sastra, khususnya di bidang sejarah, pasti tahu bahwa kebanyakan sejarah di dunia, khususnya di Indonesia, itu tentang bertema politik. Yang kedua, teknologi itu kan langka. Pengembangan teknologi, pionir awal transportasi modern. Dengan begitu kan, ini kan jarang ditulis. Kita bisa mengetahui bahwa dulu di Madura itu ada transportasi kereta api. Kalau kita bahas dan mempelajari teknologi, secara tidak langsung kita juga mempelajari sejarah awal daripada manusia mengembangkan teknologi dan mengaplikasikan marwahnya sebagai khalifah di muka bumi. Ini sebagai pengelola dan penanggung jawab daripada apa yang ada terjadi di bumi. Yang ketiga, saya masuk ke kereta api. Menarik ini, Mas Haris. Jadi memang apa ya Pak? Memang sejarah itu tidak melulu berbicara soal perebutan kekuasaan begitu ya, tidak soal politik saja, tapi ada topik-topik menarik yang lain yang juga bermanfaat bagi perkembangan atau peradaban manusia, utamanya manusia modern hari ini. Ya. Ini mungkin Mas Haris biar lebih jelas, agak dimundurkan mungkin posisinya biar ini. Siap. Oke. Siap. Oke, siap. Begitu, gak apa-apa. Ya. Ini mungkin ini Mas Haris, apa namanya? Teman-teman juga bertanya-tanya nih. Mungkin sebelum masuk ke materi tentang kereta api itu sendiri, kondisi ekonomi ya, karena berbicara transportasi ini kan erat kaitannya dengan persoalan ekonomi. Mungkin bisa dikasih bocoran nih teman-teman Madura Heritage, perkiraan tahun 1929 itu kondisi perekonomian Madura seperti apa, Prof. Haris? Mungkin bisa dijelaskan. Membicarakan kondisi perkereta-apian antara tahun 1929 sampai 1939 itu sebenarnya tidak terlepas daripada kaitan daripada peristiwa tentang perkereta-apian dan perekonomian di Madura yang terjadi pada 1 atau 2 dekade sebelumnya, ya, ini sekitar tahun 1900-an awal dan 1890-an akhir abad ke-19. Pada saat itu, kan dulu ya Prof, dari awal ya Prof, dari kondisi banyak nanti antara 1 dekade awal dengan dekade selanjutnya ketika era pembahasan saya itu ada kontras perubahan ekonomi Prof. Siap. Jadi yang sebelumnya itu maju itu nanti mengalami penurunan yang tidak cacat. Jadi pada akhir abad ke-19 itu muncul gerakan pintu terbuka atau politik etis kan. Edukasi, emigrasi, dan ada 3 kan kalau tidak salah kan. Yang salah satu pencetusnya itu kan Louis Dekker kalau tidak salah kan itu kan. Itu kan kaum liberal itu menuntut supaya di Hindia Belanda Timur atau Indonesia itu diperlakukan setara dengan wilayah kolonial. Dan selama ini sejak VOC ya berkuasa, kita ini tidak pahit namanya, jujur ya kan, bangsa Belanda itu hanya mengurus kekayaan tanpa melakukan balas budi atau timbal balik kepada bangsa Nusantara. Oleh karena itu ketika liberal menang di Belanda pada tahun 1870 atau 1871 itu mereka menuntut kepada kerajaan supaya bangsa Hindia Timur diperlakukan hampir setara atau bahkan setara dengan bangsa kolonial yang ada di Amsterdam sana, termasuk salah satunya itu di bidang ekonomi dan teknologi. Pada saat itu di Madura itu sedang baru booming-boomingnya ditemukan potensi tambang garam dan juga tembakau. Tembakau yang terbaik selain di Indonesia itu kan di Sumatera itu daerah mana? Saking bagusnya kualitas tembakau kita itu sampai dijadikan alat politik sama Presiden Soekarno ketika membahas masalah Irian Barat. Jadi itu kan Indonesia, terutama dari Madura dan Deli Serdang itu kan terbaik. Kan dijualnya di Belanda. Sama oleh Presiden pertama kita Soekarno itu dipindah ke kota Bremen, Jerman. Jadi secara tidak langsung kita memutuskan hubungan bisnis yang bernilai sangat fantastis dengan Belanda. Dan yang kedua,
kenapa bisa dibangun kereta api? Pada awalnya, ya, Prof, menurut buku sejarah transportasi terbitan Kementerian Perhubungan tahun 78, ini saya baca di halaman 6 ya. Ya. Itu pada awalnya kolonial Belanda itu menolak dibangunnya infrastruktur modern, terutama transportasi kereta api. Kita beralasan begini, ini menolak kalau ada rasis ya. Nah, kita kan dipandang sebagai bangsa belakang. Mereka khawatir bisa menggunakan teknologi canggih itu pada saat itu. Yang kedua, ada dilema sendiri. Itu sebenarnya bisa diajari. Seandainya bangsa Indonesia itu diajari menggunakan mesin-mesin dan transportasi kereta api, nanti ketika mereka bisa pinter, bisa ngurus sendiri, itu nanti akan dijadikan alat untuk direbut. Jadi kita merugikan kepada ya. Pemerintah Belanda itu urusan lain sebenarnya, tapi pendek, dan itu pun juga memberikan blunder atau masalah lainnya. Ini mengimpor sejumlah kuda, unta, dan keledai dari India Britania, dari Kesultanan Ottoman, dan juga dari Cina kalau nggak impor. Sebenarnya itu pengangkutan barang, utama komoditi hasil perkebunan dari pedalaman menuju ke pelabuhan. Tapi ini kan juga ada masalah lain, Prof, seperti yang saya sebutkan barusan, karena hewan-hewan itu kan ada batasnya juga seperti manusia. Tidak bisa mengangkut barang besar dalam waktu yang lama. Karena tidak memberikan kesehatan hewan, maka banyak hewan yang sakit kemudian mati. Dari banyaknya hewan mati ini kan menimbulkan persoalan baru. Jadi banyaknya tersebarnya bangkai hewan yang ada di jalan raya. Ini kan juga menimbulkan dilema, permasalahan baru terkait lingkungan. Oleh karena itu, pada awal tahun 1900 itu mulai didesak dibangun jalur kereta api, khususnya di Madura. Pembangunan jalur kereta api sendiri di Madura itu dimulai dari rute Kamal Bangkalan, itu sejauh sekitar kurang lebih 19 km. Sebelum masuk ke itu, Prof, sebelum masuk ke informasi tentang kereta api itu, jadi memang secara umum yang melatar belakangi adanya pembuatan jalur kereta api di Madura itu memang ada potensi dari garam dan tembakau, komoditi garam, sama kemudian tembakau yang bagus dari Madura gitu, Prof ya. Selain sebenarnya soal politik, kaitan dengan politik etis dan lain sebagainya, begitu, Prof ya. Ya, tidak langsung ada kaitannya dengan politik etis. Sebenarnya tidak hanya garam sama tembakau ya, tapi juga daging sapi dan juga candu. Saya ingat waktu itu di pesisir utara Madura, khususnya di Sumeneb itu banyak ditanam tanaman candu, di mana itu candu atau marijuana ini digemari oleh masyarakat Eropa. Mungkin ini keterangannya apa ya, terlarang atau mungkin tabu untuk bahasa Indonesia, tapi untuk di Eropa candu itu kan tidak dilarang. Oke. Jadi waktu itu selain terkenal sebagai tembakau dan garam sebagai utamanya, sebagai hasil alam utamanya, Madura juga mengembangkan potensi pengolahan daging sapi karena banyak ternak sapinya, terutama dari Pulau Sepudi, juga tanaman candu. Bahkan dulu pernah PT Garam itu sekitar awal kemerdekaan hingga dari zaman Belanda abad 20 itu juga memproduksi hasil olahan tanaman candu, sehingga disebut dengan nama Regi Garam dan Candu. Itu sebelum dinasionalisasi tahun 57, Pak. Ini Prof lagi, tadi kan kita bicara sudah soal latar belakangnya, kemudian menyebabkan adanya pembuatan jalur kereta api. Cuman saya masih penasaran ini, Prof. Kenapa kemudian Belanda itu memutuskan untuk membuat jalur kereta api di Madura? Gitu. Padahal dari segi ekonomi secara umum, tidak hanya soal garam aja, di hal yang lain itu Madura itu tandus gitu. Madura tandus, kering, tidak ada potensi yang lain, cuman beberapa komoditi yang sudah Mas Hari sebutkan barusan gitu. Kemudian terkait kondisi masyarakatnya juga kan menurut orang Belanda, menurut orang di luar Madura itu masyarakat kita itu adalah masyarakat yang susah diatur. Ini kenapa kemudian Belanda bisa ada minat untuk kemudian membuat jalur kereta api di Madura, Pak? Gimana, Pak? Ya ini kan bedanya kita dengan bangsa luar itu kan karena kita itu kan gampang meremehkan ya. Ya walaupun secara
kasat secara mata ya, kita lihat secara langsung, tampaknya Madura itu gersang, miskin, ya pokok tentang image negatif lah. Tapi sebenarnya itu kan ada peluangnya. Bangsa Belanda atau bangsa itu kan lebih jeli melihat peluang dia. Di setiap ada kesempitan atau kesantunan itu mereka selalu melihat istilah peluang menguntungkan yang ada. Tidak hanya di Madura saja sebenarnya. Contohnya ya, ini saya ambil contoh di Madura ya. Ketika membuka jam kereta api, itu kan beberapa insinyur Belanda kan sampai ke Sumeneb kan, sampai daerah Kalangat. Waktu itu kan daerah Kalangat itu kan sebagian besar kan daerah laut, belum ada reklamasi masih kan. Mereka itu langsung mikir bahwa daerah tersebut cocok untuk dijadikan potensi garam. Waktu itu kan pengetahuan dan teknologi kan sudah berkembang pesat di Eropa. Kejayaan bangsa itu kan sudah mulai tampak mengalahkan bangsa Timur, sehingga mereka itu kan penelitian. Samping itu kan ada juga beberapa padang rumput ya, dan ada beberapa sapi liar. Mereka langsung berpikir bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan potensi sentra penghasil daging sapi. Untuk ternak susu sapi kurang, sebenarnya bisa ternak susu sapi perah, tapi kurang berpotensi karena sapi di daerah Madura sendiri kan tandus panas. Sapi perah itu kan butuh daerah dingin. Dulu pernah di zaman itu dikembangkan sapi perah, tapi setelah Pak Harto lengser, saya tidak tahu bagaimana perkembangan sapi perah, peternakan sapi perah di Sumut itu selanjutnya gimana. Tapi itu kembangnya itu kecil. Di samping itu, waktu itu kan di Madura kan memang terkenal itu kan tembakaunya, Prof. Terutama setelah interaksi dengan para pedagang asing dari Spanyol, dari Inggris yang kemudian datang. Ini kan tembakau kan aslinya kan dari Amerika Latin, dibawa ke Indonesia. Ternyata tanah yang paling cocok itu kan salah satunya di Madura untuk ditanam. Oke. Diuji cobakan. Oke, Prof. Nah, ya. Ini apa, Prof, namanya? Karena kita dibatasi oleh pihak Instagram nih, dan saya tidak bisa melobi itu gitu, melobi soal waktu. Yeah. Ini, Prof, untuk lebih efisien, saya ingin bertanya soal ini, Prof. Ini kan teman-teman masih masih, saya sendiri merasa masih awam soal perkereta apian ini, Prof. Itu kan yang mengadakan atau nama daripada perusahaan kereta yang mengadakan jalur kereta api di Madura itu apa, Prof, istilahnya? MSM. Namanya MSM itu Madura Stormtram Maskapai Perkeretaapian Madura. Itu salah satu perusahaan swasta yang ditunjuk sama pemerintah kolonial Belanda. Saya lupa di era gubernur jenderalnya siapa, untuk melaksanakan pembangunan dan menjalankan sistem transportasi tidak hanya rel kereta api ya, tapi juga transportasi pelayaran. Itu berarti karena di zaman dahulu pihak swasta, Prof, ya, pihak swasta berarti, Prof. Ya, karena di zaman kolonial itu kan banyak pengelola transportasi kereta api, ada MSM di Madura, ada Kediri Stormtram Maskapai, ada Semarang Juana Maskapai, itu swasta semua. Yang negeri itu cuma satu, SS, Staatspoorwegen. Yang ada di Semarang itu, sama di Batavia, cuma itu saja. Jadi istilahnya dulu itu bukan kereta, Prof, tapi tram gitu. Tram itu maksudnya kereta hari ini nih, Prof. Yang dimaksud tram itu keretanya gitu, Prof. Ini saya pertanyaan orang awam banget ini, Prof. Sebenarnya tram itu kan jalur kereta api yang ada di perkotaan kan, itu kan satu rel. Tram itu kan. Itu kan pada awalnya gini. Kereta api itu sebenarnya tidak digunakan untuk pengangkutan manusia, tapi untuk mengangkut hasil daripada perkebunan dan hasil tambang, terutama perkebunan. Tapi lambat laun, ketika juga pemerintah kan melihat apa yang terjadi di Eropa sana sama Amerika. Eropa dan Amerika sana awalnya seperti itu juga, pengangkutan pakai barang, tidak untuk manusia. Manusia terpakai dokar atau mobil. Tapi lambat laun punya masyarakat baik di Hindia Belanda Timur maupun di Eropa sana, terutama di Eropa sana, terkait dengan transportasi kereta api itu makin tinggi. Jadi mereka buat gerbong khusus penumpang. Ya, berbagai jenis kereta, ada yang tram, ada yang lori. Kalau lori itu kan untuk barang. Tram itu kan satu penumpang. Tapi yang ada di kota besar di zaman kolonial atau sampai awal kemerdekaan, sebenarnya tram itu, mohon maaf ya agak melebar ya pembahasannya ya. Itu berguna banget ya untuk mengatasi kemacetan. Kita lihat kenapa hari ini kota-kota besar di Indonesia itu mengalami kemacetan, seperti Jakarta, Surabaya,
Ya, kita tidak mengatakan karena penduduknya yang sangat banyak atau bertambah banyak, tapi juga karena sistem pengelolaan transportasinya yang buruk. Tapi alhamdulillah ya tahun 2010-an ya, itu pemerintah sudah mulai peduli sejak petisi mungkin sama Ignatius Jonan, Jonan apa Johan ini? Ignatius Jonan itu mulai memperbaiki sarana perkereta dan transportasi di Indonesia khususnya di darat. Sehingga mulai menarik khalayak masyarakat untuk meninggalkan transportasi pribadi kepada transportasi umum, Prof. Itu mungkin sudah pembicaraan soal masa depan, Prof. Kita alihkan lagi ke yang masa lalu dulu, Prof. Yang di Madura ini. Jadi ini katanya ada ini, Prof. Kereta atau lokomotif yang ada di Madura itu produksi negara mana atau memang sudah diproduksi di Indonesia, dibuat di Indonesia atau memang dikirim dari negara lain, Prof. Itu teman-teman MH sedikit penasaran sih, Prof. Itu kan masih jarang banget gitu. Itu apakah memang diproduksi di Semarang atau memang dari luar begitu, Prof. Yang dipakai, yang beroperasi di Madura itu. Dan itu juga ada tipenya katanya, Prof. Mungkin itu bisa dijelaskan, Prof. Ya, terima kasih Prof. Umar. Saya akan jelaskan. Ada dua tipe lokomotif kereta api yang digunakan oleh MSM di Madura saat itu. Yang pertama adalah lokomotif C26 dan lokomotif C31 buatan pabrik Leinstein, Jerman. Oh, itu memang jadi waktu itu Jerman berarti, Prof, ya? Ya, hampir sebagian besar infrastruktur kereta api di Madura itu memang benar yang bangun Belanda. Tapi untuk operasional mesinnya itu masih kita mendatangkan kepada negara yang lebih modern lagi daripada Belanda, yakni Jerman, Britania, dan Amerika Serikat, terutama Jerman. Yang waktu itu terkenal dengan kehebatan transportasi kereta apinya. Kalau hari ini kan negara yang industri kereta apinya bangkit, yang jaya itu kan Jepang sama Cina. Kalau 1 atau 2 abad yang lalu itu Jerman dan Britania, selain Amerika Serikat atau United States. Jadi lokomotif C26, awalnya kan C26, itu kan awalnya dipakai sama Kediri Stormtram Masterpit dan Semarang Joanna Stormtram Masterpit daripada perusahaan kereta api di Semarang. Cuma karena dianggap kurang efisien dan jadi kan kereta Madura kan MSM kan pakai barang bekas sebenarnya, bekas daripada perusahaan kereta api lain yang ada di Jawa. Jadi dibeli dengan alasan harga lebih murah. Jadi pada saat itu tidak satupun lokomotif maupun gerbong kereta ataupun infrastruktur terkait kereta api lainnya yang buatan dalam negeri atau dari Hindia Belanda, semuanya impor dari Eropa, terutama Jerman. Oke. Itu memang baru dari Jerman atau itu barang bekas yang dipakai di Jawa terus ditaruh di Madura? Soalnya Madura suka sama yang bekas-bekas. Ya, itu bersama ya. Sebenarnya kalau pemerintah kolonial Belanda itu membelinya itu memang baru dari Jerman. Okay. Itu ada di negaranya. Cuma karena dipakai di Jawa dulu sampai rusak istilahnya, sampai sudah lah pot-potan kapinya ada yang Maturana. Iya, ya. Jadi baru di tahun 30-an itu pemberian sejumlah lokomotif mesin itu ini ada katanya dengan persaingan transportasi kereta api itu kan di pertengahan dekade 30-an. Ini saya kutip dari Flak tahun 1935 dan 38 serta 37 itu karena kan pasca Perang Dunia Pertama ekonomi bangsa kan depresi kan. Kita sebut beberapa literatur. Bro, sebelum masuk ke soal persaingan, ini ada yang lebih penting lagi nih, Prof. Itu kan soal pembangunan jalur kereta api itu kan tidak sederhana untuk pada periode itu gitu, Prof. Itu dibuat sekaligus langsung jadi sampai kemudian ke wilayah Sumeneb atau memang pembuatannya itu bertahap gitu, Prof. Itu mungkin bisa diceritakan ke teman-teman Madura Heritage. Bertahap, Prof. Dari seperti tadi saya sempat jelaskan, dari Bangkalan ke Kamal itu jaraknya sekitar 19 km, itu paling awal tahun 1900 sampai 1902. Bangkalan ke Banyar apa Kuanyar itu pokok di arsip tulisannya ke Banyar. Saya tidak tahu kalau di daerah Bangkalan nyebutnya apa. Ke Banyar
itu 1901 sampai 1902. Lanjut ke Blega itu 1904 baru selesai. Dari Blega itu sampai ke Sampang 1906. Dari Sampang 1906 itu nyambung ke Pamekasan 1908. Dari Sampang, dari Pamekasan nyambung ke Sumeneb dan Kalanget itu terakhir baru tahun 1917 akhir baru selesai. Sebenarnya juga kan ke daerah Mungke atau pantai utara Madura bagian timur, cuma dinilai kurang strategis ya. Kenapa? Kalau ada pertanyaan, jalur kereta api itu ada di pesisir selatan, karena waktu itu wilayah pesisir selatan Madura itu kan terkenal selain karena penduduknya yang padat ya, itu kan mengikuti arus perdagangan juga, dan juga ramai dengan perdagangan yang dekat dengan pelabuhan. Sejumlah pelabuhan besar di Madura, baik di Kamal Bangkalan maupun di Kaliangat Sumeneb, itu kan ada di selatan. Itu kan satu jalur dengan pelabuhan di pantai utara Jawa. Jadi jalur kereta api amat tepat dibangun di situ menurut perkiraan orang-orang Belanda dari kolonial. Jadi termasuk di Kamal itu stasiun di Kamal itu maksudnya itu satu padu sama ini, Prof, sama pelabuhan gitu, Prof. Ya, benar. Jadi dulu itu gini, Prof, tidak dipisah, Prof. Sistem manajemen pengelolaan baik secara teknis maupun keuangan ya antara perusahaan perkeretaapian dengan pelayaran atau pelabuhan itu tidak dipisah seperti sekarang. Sekarang dipisah, ada Pelindo, ada PT KAI dan macam terintegrasi gitu nggak sih, Prof ya? Benar, betul. Dan sistem ini masih baku diterapkan di Eropa dan Amerika Serikat. Jadi seandainya kita pada dua sistem itu, mungkin sampai sekarang itu jalur kereta api masih tersambung dan terpelihara dengan baik sampai ke pelabuhan. Masalahnya gini kan, tiba-tiba jalur kereta api menghilang ya. Ini tidak hanya di Madura, tapi di hampir seluruh wilayah Indonesia, terutama di sebagian wilayah Jawa ya. Itu tidak lepas daripada begini sebelumnya, mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan program pemerintahan ya. Tapi ini hanya mengkritisi saja bahwa pada tahun 70-an pemerintahan Orde Baru Soeharto itu dalam Repelita kedua dan ketiga 70-75 itu menggagas pembangunan infrastruktur jalan raya dan tol sebagai sarana untuk menghubungkan kawasan industri dan pertanian dengan kawasan pelabuhan. Nah, itu letak kesalahan ini kenapa tidak menggunakan kereta api. Mungkin waktu itu kan sama dengan ini analisis saya sendiri ya, belum ada sumber jelas. Ini hanya bahwa waktu juga bertepatan dengan datangnya bantuan pinjaman ekonomi dari Jepang. Nah, Jepang asing itu kan kalau masih mode itu kan gak gratis ya, mesti ada timbal baliknya. Jadi mungkin bisa Jepang itu ambil bantuan, tapi dengan syarat Indonesia harus membeli atau mendatangkan daripada Jepang. Kan kita semua hampir seluruh mesin dan kendaraan bermotor maupun barang elektronik yang ada di Indonesia itu kan mayoritas kan buatan Jepang sampai sekarang, Honda, Yamaha. Jadi itulah alasan mengapa mungkin salah satunya masih hipotesis saya, belum ada data lebih lanjut. Cuma saya baca dari beberapa majalah seperti Tempo yang terbit waktu itu yang membahas tentang perusahaan Malari, itu ada kaitannya juga mengapa dipilih transportasi non rail atau darat. Sebenarnya kurang efektif. Kalau transportasi rel itu kan efektifnya gini, hemat bahan bakar, tidak lebih cepat, dan mampu mengangkut barang maupun pernah lebih banyak daripada transportasi jalan raya. Dan itu kan transportasi jalan itu kan gampang, riskan turun. Kalau waktu pembangunan itu lebih murah kalau jalan raya dan daripada kereta api. Memang lebih agak ribet, tapi dampaknya apa? Transportasi kereta api itu lebih tahan lama. Rel baja itu kan lebih tahan lama daripada aspal maupun beton. Oke. Jadi menyalakan kebijakan pemerintah pada saat itu keputusan terbaik. Jadi karena kebijakan itu transportasi semakin terpuruk di Indonesia sampai tahun 2011. Jadi perlahan mau digantikan sama transportasi darat berbasis non seperti bis, truk, mobil, pickup dan lain sebagainya. Oke, begitu Prof Umar. Ini lagi Prof, teman-teman MH itu agak penasaran gitu dengan jalur kereta api yang ada di Madura ini. Berarti stasiunnya itu ada di mana aja, Prof? Mungkin bisa diceritakan atau kalau dari gambar yang nyebar banyak di Google itu kan stasiun Kamal itu, Prof, yang kemudian ada orang Belanda di depannya.
ada 2, 3 Ya. Belanda di depannya, di depan pelakat stasiun Kamal itu. Tapi kan teman-teman ini penasaran, masa ya di stasiun Kamal aja itu tersebar di mana aja soal stasiunnya itu, tempat pemberhentiannya. Itu di Madura ya, Prof. Ya, Jadi saya tidak hanya di Bangkalan sebenarnya ya, Prof. Stasiun itu tersebar. Memang di ujung barat itu Kamal, Kamal Pier Stasiun. Kemudian berlanjut ke Stasiun Soca, Bangkalan Kota. ya. Ada juga di Bangkalan, Prof. Sebenarnya kan begini, Prof. Dari timur Sumeneb itu sebelum ke Kamal, kereta api itu pada zaman kolonial itu berhenti di sana untuk ganti kereta api yang lebih kecil menuju ke Pelabuhan Kamal. Nantinya dari Pelabuhan Kamal disambung dengan transportasi kapal. Oke, siap, Bro. Oke. Tidak hanya di Bangkalan Kota, juga ada di Toncung, Tangkel, Kebenyar, Blega, Torcun, Sampang, Camplong, Kelanaken, Pamekasan, Propo, Bluto, Ainggake, Sarongki, Sumeneb Kota, Marengan, Kaliangat, Tampengan. Itu Kan ada berapa? Sumeneb Itu aja ada banyak berarti pemberhentiannya, Prof ya. Ada banyak, lebih dari 26 Saya baca dari di Kedungdung juga ada, Prof ya. Kedungdung. Kenapa, Prof? Di Kedungdung Ada juga. Stasiun juga. Ada. Lebih dari 26, Prof. Menurut laporan Feslat. Itu kayaknya terlalu berdekatan nggak sih, Prof, antara stasiun satu dengan stasiun yang berikutnya gitu? Iya. Memang berdekatan, Prof. Karena waktu itu kan teknologi yang dipakai kan tidak semodern sekarang. Jadi dulu tuh jalan bisa di stop kayak kita berhentikan angkot atau bus tuh, Prof. Tidak dengan sekarang. Jadi bisa jalan dan juga itu kan teknologinya kan tidak berkembang seperti sekarang. Jadi lambat. Jadi wajar kalau antara satu stasiun dengan stasiun lain itu dekat, bahkan sangat dekat. Oke. Sebagaimana sekarang. Jadi stasiun itu tidak hanya merangkap sebagai terminal pada saat ini, tapi juga merangkap sebagai halte pada saat ini. Oh. Kurang begitu. Begitu maknanya, Bro. Jadi kalau di wilayah Jawa itu, Prof ya, stasiun-stasiun yang masih tersisa dari zaman kolonial itu kan masih agak bagus atau agak besar gitu. Tapi kalau yang di Madura itu yang paling besar di mana itu, Prof? Atau yang masih ada hari ini itu di mana, Prof? Yang masih bangunannya paling utuh itu di Stasiun Kamal, tapi yang terbesar, yang paling bagus itu di Pamekasan, yang sekarang jadi pasar kota itu. Oh, siap. Yang itu dulu stasiun. Kalau saya tanya ke saya, orangnya udah meninggal, Prof, di Pamekasan itu kenalan saya. Oh, siap. Itu bilang dulu pasar itu stasiun kereta api dulu. Masih ada relnya kalau nggak salah bilangnya. Cuma beliau tidak menunjukkan waktu itu di mana. Itu yang di wilayah Pamekasan, Prof ya. Pamekasan itu yang terbesar dan paling bagus. Cuma yang masih berfungsi sampai sekarang itu di Kamal. Maksudnya tidak berfungsi utuh sebagaimana stasiun di Jawa ya, Prof. Tapi masih ada itu loh, pelakat infrastrukturnya, pelakat kereta apinya. Dinasnya itu masih ada dekat pelabuhan itu. Saya pernah ke sana cuma tidak ada sampai masuk ya. Saya sungkan, Prof, tidak ada pegang izin untuk masuk ke sana. Cuma hanya sekedar memandang dari luar. Waktu itu saya kan mau ke rumahnya Prof Tovan ya. Gitu. Oke. Cuma ya sekedar. Ini lagi, Prof, yang buat saya ketika baca buku sampean itu, saya masih kebingungan sebagai orang yang awam banget dalam soal perkereta apian ini, Prof. Itu sudah ada semacam sistem persinyalan. Ini sistem persinyalan apa ini, Prof? Smart frame kah atau apa, Prof? Mohon diulang, Prof. Saya kurang jelas. Ya. Di buku sampean itu ada dijelaskan soal sistem persinyalan. Itu persinyalan untuk apa? Komunikasi atau bagaimana, Prof? Ya, selain sebagai komunikasi, itu kan sinyal itu sudah masuk tahun 27. Itu menurut Feslat tahun 27 sudah masuk persinyalan elektrik di Madura. Itu sebagai sarana komunikasi juga sarana kode bagi keberangkatan maupun pemberhentian kereta api. Jadi tidak hanya sebagai transportasi. Misalnya ada kayak pohon tumbang, nanti pos jaga di daerah tersebut akan mengirimkan ke berita melalui telepon maupun telegram
itu kepada stasiun terdekat, kemudian dilanjutkan kepada kereta api yang akan lewat di situ, Prof. Oh, begitu ya, Prof. Siap-siap. Emang agak rumit kalau dibandingkan dengan perkereta apian sekarang, Prof. Jadi harus dilihat dulu, dicek, nanti baru lari ke pos, pakai telegram atau telepon, nanti diterjemahkan ke pakai alat bantu lain di stasiun, nanti baru disampaikan lagi melalui telepon lagi kepada kereta api yang akan lewat di daerah tersebut, Prof. Jadi emang agak rumit caranya karena waktu itu kan teknologinya masih jadul. Ya, tapi untuk tahun segitu itu udah canggih banget itu, Bro. Untuk tahun segitu memang lumayan canggih, Prof. Bahkan saya membayangkan nih pada tahun itu awal kereta api beroperasi di Madura, itu nyangkanya orang-orang tuh apalagi yang dari desa itu kiranya itu ditarik sama makhluk halus gitu, Bro. Iya, memang ada seperti itu, memang. Ya kan animonya tinggi, jadi dikiranya kan tanpa kuda, tanpa apa, kok tiba-tiba bisa bergerak gitu kan. Nah, itu, Bro. Ini itu kan pakai yang menarik lagi, ini adanya kereta api di Madura ini apa memang menjadi titik awal kemudian modernisasi transportasi di Madura, atau memang sebelum kereta api itu memang sudah ada mobil atau ada kendaraan-kendaraan mesin yang lainnya, Pak? Atau memang ini yang pertama gitu, Pak? Ini menarik nih, Bro. Baik. Saya tadi sebenarnya hendak membocorkan ya bahwa sebenarnya kereta api ini ya tidak hanya di Madura, tidak hanya di Indonesia maupun Jawa ya secara umumnya, tapi di seluruh dunia ini merupakan pioner awal daripada kebangkitan transportasi dan teknologi modern di dunia. Transportasi modern pertama itu kan kereta api, bahkan sebelum era kapal uap. Ini kan erat kaitannya dengan revolusi industri. James Watt di tahun 1751. Jadi kereta api ini sebagai awal kebangkitan daripada perkembangan teknologi modern di bidang bukan hanya transportasi ya, di bidang lainnya. Itu kan menyusulkan listrik, kayak teknologi nuklir dan lain sebagainya. Itu kan awalnya sebenarnya berasal daripada kereta api. Jadi di Madura sendiri sebelum ditemukannya kereta api itu tidak ada mobil, tidak ada truk. Tidak ada transportasi modernnya seperti pesawat, jadi kereta api yang pertama kali. Walaupun pada perkembangan sejarah mungkin modernisasi transportasi modern di Indonesia itu kayaknya di Madura khususnya itu berjalan di tempat bahkan gagal karena itu, Prof, karena persaingan dan juga salah atur kelola terkait dengan manajemen transportasi. Itu bahan bakarnya pakai batu bara, Prof, ya? Atau apa? Batu bara. Untuk pada awalnya itu sebelum 1900-an, ini di Jawa ya khususnya ya. Kan di Madura kan sudah 1900. Itu pakai batu bara dan kayu bakar. Karena di Madura tadi seperti yang kita bahas itu pakai lokomotif bekas, Prof, yang bahan bakunya itu batu bara dan kayu, maka walaupun sudah masuk abad 20, walaupun di Jawa itu sudah pakai diesel atau solar, kita pakai kayu bakar. Seperti yang C26, untuk C31 itu sudah beralih ke diesel, Prof. Walaupun batu bara juga masih dipakai. Oke, siap, Prof. Menarik ini. Apa namanya? Soal kereta. Jadi ini memang tonggak awal kemudian modernisasi transportasi di Madura ya, khusus bahasan untuk wilayah kita ini. Kemudian ini, Prof, apa namanya? Perkembangan berikutnya ini sempat dikabarkan kemudian ada persaingan dengan mode transportasi yang lain. Ya, itu tidak lepas. Ini saya jawab, apa ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum itu nih, ini ada penjelasan soal hasil rapat umum pemegang saham MSM tahun 1930. Itu ada gimana itu? Itu kan ada yang meninggal. Ada pergantian, tapi tetap direksi utamanya kan Mr. Terkule tahun 1934 kalau nggak salah itu kan di Verslag tahun 34. Untuk posisi lainnya itu kan masih tetap situ. Cuma yang awalnya siapa itu situ kan diubah jadi Terkule. Dan waktu itu kan dikatakan bahwa ternyata setelah dianalisis dilanjut terkait ini sebenarnya kan dampaknya kan sebenarnya transportasi kereta api itu menguntungkan, bahkan sangat menguntungkan. Cuma masalahnya begini, sewaktu pertama kali kereta api booming atau muncul di Indonesia dan di Madura terutama ya, itu kan tidak ada pabriknya. Jadi kita kan mendatangkannya impor. Oke. Masalahnya kan setelah impor itu kan perang dunia
terjadi pada tahun 1914 1918 yang menyebabkan depresi ekonomi sepanjang dekade 1920-an. Kalau kita lihat kondisi perekonomian saat itu kan ini kan hampir sama dengan sekarang dekade 2020-an ya. 100 tahun sejarah kan. Di mana kan kita kan juga sama-sama mengalami keluasan ekonomi karena perang dagang dan juga karena perang Rusia Ukraina. Nah, perang karena keluasan ekonomi, biaya impor, biaya operasional, biaya cukai masuknya itu mahal. Tentu kan itu lebih perusahaan SM itu tidak mau kalau sampai rugi. Jadinya mereka kalinya, tapi ini solusinya jangka pendek cuma mendatangkan transportasi darat non rel itu di tahun 35, 39. Ada banyak itu kan rute-rutenya sampai ke Pamekasan, Sumeneb itu untuk menggantikan jumlah lokomotif dan gerbong kereta api yang tidak dapat diperbaiki karena kekurangan bahan baku dan perjalanan. Waktu itu era depresi ekonomi, Jerman itu kan diembargo ekonominya sama negara-negara barat ya. Ini kan hampir sama kayak sekarang Rusia itu kan diembargo ekonominya sama negara-negara. Akhirnya mereka melakukan impor kendaraan non rel. Jadi ini ada sebuah persaingan. Sebenarnya ini kan bukan persaingan kan, tapi karena kekeliruan mengambil kebijakan manajemen pengelolaan transportasi. Ya, ini bisa dimaklumi waktu itu kan pemerintah Belanda tidak mau rugi, tidak mau terlalu banyak bangun infrastruktur di sini karena ya itu dua hal. Yang pertama takut bangsa kita tidak bisa menggunakannya atau manfaatkannya. Yang kedua, kalaupun bisa menggunakan atau manfaatkannya takut jadi blunder nanti ketika bangsa kita terbukti ketika era nasionalisasi tahun 55 sampai tahun 66. Begitu, Prof. Jadi karena dari luar, Prof. Oke. Persaingannya itu. Itu terkait persaingan itu karena memang sudah ada mode transportasi lain atau bagaimana? Ini kan yang awal pertama kali nih itu kan kereta api. Kemudian ada mode transportasi apa? Perkembangan berikutnya. Kan di sini kan ada penjelasan tentang persaingan antara mode transportasi yang ada di Madura. Itu kemudian ada kaitannya sama perkembangan industri garam itu yang kemudian membuat persaingan itu semakin ketat. Gitu. Oh ya, Prof. Ya, siap. Terima kasih. Saya bantu jawab, Prof. Ya. Jadi pada awalnya kan kereta api itu sebelumnya itu sudah mengalami persaingan sebenarnya, tapi dengan transportasi tradisional. Tapi di sini jelas Ibu kota bahwa kereta api adalah pemenang daripada persaingan transportasi dengan tradisional seperti ikat karena lebih banyak angkut, biayanya lebih murah. Untuk transportasi sistem modern ini kalah karena kesalahan pengambil kebijakan karena kondisi ekonomi pada saat itu, Prof, yang dipenuhi dengan embargo dan krisis ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Jadi persaingan sendiri itu terciptanya itu sendiri karena ya kesalahan pengambilan kebijakan dan juga ditambah karena adanya embargo terhadap Jerman oleh beberapa negara Barat, Prof, pasca Perang Dunia Pertama. Jadi seperti itu, Prof. Jadi persaingan itu sendiri sebenarnya kereta api itu bisa menang, Prof. Cuma karena kekurangan suku cadang dan bahan baku saja. Mengingat di sini waktu itu tidak ada pabriknya. Lanjut ke tahun 36, bis truk itu kan juga ada masanya suku cadangnya. Namun sayang ini tidak dipelajari dengan baik oleh Kementerian Transportasi kolonial waktu itu. Ketika suku cadangnya rusak, otomatis kan mereka butuh pengganti juga. Masanya ini juga mulai yang sama. Mereka juga impor dari Jerman. Jerman kena embargo, itu tidak bisa serta-merta impor bahan baku penggantinya daripada Jerman. Akhirnya pemerintah Belanda MSM untuk menyewa taksi, kalau dalam bahasa Maduranya itu yang mobil kecil, itu untuk menggantikan bis dan kereta api. Di sisi lain, PT Garam, Regi Garam Candu dan soda, dan selain garam dan candu juga memproduksi soda dan magnesium kan, itu juga implementasi sendiri seperti truk dan juga membangun jaringan kereta api sendiri, Prof, kereta lori yang ada di Kalangat. Itu kereta lorinya sendiri baru benar-benar dicabut relnya itu tahun 90-an, Prof. Jadi setelah merdeka itu masih ketika yang besar-besar itu udah dicabut, udah gak terpakai. Di Madura itu yang lori itu di Kalangat itu masih terpakai sampai tahun 90. Ini
yang menyebabkan juga SM itu mengkaji tentang kira-kira penting nggak ya kayak berguna nggak dipasang di Elanget sampai ke Rutnya. Soalnya itu kan PT Garam kayaknya sudah punya transportasi sendiri, tapi lori sendiri, Prof. Oh iya, Yang menyebabkan sebelum masuk soal kemunduran kereta api atau peran kereta api di Madura ini, itu tempo kejayaannya itu di sekitar tahun berapa itu? kejayaan di kolonial ya. Dari pembangunan awalnya itu tercipta sejak tahun 1000 kan selesai pembangunan 1911 akhir. Dibuka 1912. Jadi antara 1913 sampai 1931, Prof. Jadi sekitar 18 tahun. 1913 sampai 1931, Prof. Okay. Setelah 1931 mulai penurunan, Prof. Karena itu tadi, Prof, karena kebijakan pembatasan suku Cadang dari Jerman. Memang dilema waktu itu, Prof, karena kita tahu sendiri bahwa Jerman itu kan industri kereta apinya kan paling maju saat itu, paling hebat. Tidak ada pilihan lain bagi semua bangsa termasuk Belanda, termasuk India Timur, kalau tidak beli kereta api daripada Belanda. Oke. Daripada Jerman. Itu juga dilema karena kena embargo itu Jerman. Prof, terkait kejayaan kereta api di Madura itu, apa dia sifatnya kejayaannya itu hanya menguntungkan pihak kolonial saja, atau memang ada pengaruh nih, atau ada keuntungan yang diterima oleh masyarakat secara umum dari keberadaan kereta api tersebut? Sebenarnya imbang sih, Prof. Cuma ini kan karena yang nulis orang Belanda, jadi kebanyakan itu yang ditulis ya hanya sisi dari pemasukan yang banyak bagi MSM. Sebenarnya banyak keuntungan juga yang didapat oleh masyarakat kita, misalnya hasil bumi itu semakin bertambah. Manajemen kan karena tuntutan diangkut dengan kereta api semakin banyak, jadi itu semakin ditambah, Prof, bagaimana ini di perkebunan itu supaya tembakau itu bisa tumbuh sekian tanpa kerusakan. Itu kan juga menguntungkan kita, kan juga diajari, Prof, ada timbal baliknya. Dan itu juga masyarakat juga kan ada lapangan pekerjaan baru, Prof, yang sebelumnya mungkin yang awalnya mengulik Gokar itu kan nggak seberapa penghasilannya, mereka direkrut menjadi tenaga ahli di bidang perkereta-apian, ada jadi masinis, ada jadi teknisi, pembersih dan sebagainya. Mereka dididik, disekolahkan untuk kemudian dijadikan pegawai daripada MSM. Kemudian, Prof, banyak untungnya sebenarnya. Juga kita diajari cara bagaimana manajemen pengolahan tambak garam, tembakau, juga itu, Prof. Jadi para Dokar yang tergerus daripada adanya kereta api itu dididik, sekolahkan lagi. Mereka diajari bagaimana cara mengepaskan mesin, cara menggunakan kereta api dan sebagainya. Jadi menguntungkan sebenarnya, Prof. Jadi memang betul-betul banyak dampak positif terkait dengan keberadaan kereta api di Madura untuk khususnya masyarakat umum gitu, Prof, ya. Baik transportasinya terbantu, juga ada keuntungan ekonomi yang lainnya gitu, Prof. Soalnya mobilitasnya lebih gampang ketika ada transportasi kereta api itu, Prof, ya. Ya, memang lebih gampang. Jadi kan kalau misalnya ya perbandingannya kalau dari Sampang ke Surabaya namanya, Prof. Ya. Itu mungkin butuh waktu mungkin sekitar 3 hari atau 4 hari kalau kita naik Dokar. Itu paling kalau untuk hitungan pakai kereta api tenaga batu bara memang nggak secepat kereta api sekarang. Itu bisa di belasan jam saja, Bro. Siap. Jadi awalnya sampai 2-3 itu bisa belasan jam saja, Bro. Oke. Nah, ini karena waktu sudah cukup mepet, Prof, mungkin bisa dijelaskan terkait kronologi kemudian eksistensi dari kereta api di Madura ini semakin menyusut, bahkan kemudian terjadi pembongkaran jalur kereta api, terutama yang di wilayah Semenep, Prof. Ini saya jelaskan yang di era kolonial apa setelah kolonial juga, apa cuma di kolonial saja? Terserah sampean, Prof, monggo. Saya jelaskan dari awal ya. Jadi pada tahun 1890 akhir, terkait dengan perubahan kebijakan di kolonial Belanda sana yang meminta supaya salah satunya ya masyarakat di Hindia Belanda itu disejajarkan dengan bangsa di Amsterdam. Oke. Maka salah satu pintu terbuka pada awal abad ke-10, edukasi, migrasi, dan lain sebagainya itu kan. Salah satunya itu kan juga di bidang ekonomi dan teknologi adalah pembangunan transportasi kereta api. Pada awalnya tidak hanya di Madura ya ini ya. Pemerintah kolonial Belanda itu enggak
bangun jalur kereta api di Hindia Belanda Timur karena dinilai tidak efisien. Masyarakat kita juga dianggap belum mampu untuk mengoperasikannya, dan juga yang terakhir itu kalaupun mampu nanti akan jadi bumerang, akan diambil alih ketika masa kemerdekaan. Walaupun mereka bangsa Belanda itu sudah buat perhitungan bahwa sejak abad 19 antara 50 atau 100 tahun, paling lambat 150 tahun dari abad 19 itu Nusantara itu akan merdeka. Walaupun mereka belum tahu merdekanya ke seperti apa dan siapa yang merdekakan. Jadi pembangunan kereta sendiri itu dilakukan pada tahun 1900. Rute awalnya itu dari Bangkalan Kamal, lanjut kepada Bangkalan, kemudian Blega, kebanyak Orcul, Camplong, Sampang, Pamekasan, sampai ke Kalangan, Sumeneb, dan juga Tampengan, terakhir tahun 1911 akhir. Pada tahun 2013 sampai 1931 ini berkembang pesat, terutama setelah PT Garam juga ikut dibuka tambang garam. Dan juga pasar prospek daripada tembakau itu semakin maju di dunia. Jadi tembakau daripada Indonesia juga mulai dilirik, tidak hanya dari Amerika Latin. Dan ternyata yang paling bagus itu salah satunya dari Madura. Jadi waktu itu Belanda mulai intens mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Madura. Ya tidak sama seperti ketika mengembangkan daerah lainnya. Jadi tidak pilih-pilih, langsung kayak berbakat itu Prof, itu langsung dilatih loh Prof, konsentrasinya langsung. Siap. Sampai pecah Perang Dunia Pertama tahun 1914 sampai 1918 dan seterusnya, sepanjang dekade 2020-an itu mengalami depresiasi ekonomi pasca Perang Dunia Pertama. Ini dikenal kalau di Batu krisis Malaysia. Krisis Malaysia ini kan mengalami Eropa Barat jatuh. Ini juga diperparah setelah mengambil kebijakan salah dengan mengembargo Jerman sebagai musuh mereka. Masalahnya Prof, lokomotif dan kereta-kereta api itu kan terjadi. Sedangkan Jerman diembargo. Tidak mau kan kesulitan bahan baku suku cadang. Ini juga yang akhirnya menyebabkan kemunduran dan mulai revolusi transportasi modern di Indonesia itu, khususnya di Madura itu bergerak jalan di tempat, bahkan mundur. Ini yang menyebabkan ini. Kemudian pada tahun 1937 menjelang atau mungkin awal meletusnya Perang Dunia Kedua, ini beberapa wilayah di Madura bagian timur, khususnya di Karanganyar dan Tampengan itu jalur kereta apinya ditutup sama MSN. Dan diperparah lagi ketika Jepang lagi nanti masuk ke Indonesia tanpa dua, di mana seluruh jalur kereta api Pamekasan ke timur ke Sumeneb itu dibongkar untuk dijadikan pembangunan transportasi kereta api militer di Burma dan India. Dan itu terus lanjut sampai pada masa diangkut pada masa Jepang itu, Bro. Ya, di Sumeneb itu sebenarnya dipindahkan. Di Sumeneb sendiri itu sebenarnya sudah dipindahkan, itu awalnya itu dari zaman Belanda dari tahun 37, cuma yang berpuncak yang paling banyak mindahkan itu Jepang tahun 42 ke Burma sama India. Ini Jepang udah nggak buat sendiri Prof, yang malah ngangkut punya orang ini Pak. Iya, Jepang itu malah nggak bangun, malah justru malah udah nggak bangun malah bongkar anunya. Kan kekurangan bahan baku. Itu kan untuk ngangkut senjata ke India sama Myanmar. Jadi kalau kita lihat infrastruktur kereta api di India sama Myanmar itu sebenarnya itu kan buat MSM Madura sebenarnya itu yang ada di situ, walaupun tidak semuanya. Kan ada beda ukuran sama yang dibangun sama EIC punya Britania. Yang di Myanmar itu kan buat banyak faktor Prof ya terkait dengan kemunduran ini, termasuk juga perkembangan dunia internasional itu juga mempengaruhi kuat terkait dengan mundurnya kereta api di Madura pada khususnya Prof ya. Ya. Jadi karena ini Prof, jadi sebenarnya kan saya tadi jelaskan di awal bahwa karena kita tidak memproduksi sendiri, juga tidak mendirikan pabrik sendiri di Indonesia, maka kita ketergantungan membeli mesin dan suku cadang maupun lokomotif pengganti itu dari Jerman, dari luar. Nah ini yang perkembangan transportasi kita ini kan juga jadi pembelajaran Prof selanjutnya, bahwa kita itu berdikari. Kita juga
Ya, Prof. sendiri Ini teknologi. banyak menarik apa poin-poin yang dijelaskan oleh sampean. Bahkan ini banyak informasi baru. Teman-teman MH mulai tercerahkan terkait dengan titik awal modernisasi transportasi utamanya di Madura itu ternyata dari kereta api begitu. Sebelum ada mode transportasi mesin yang lain gitu, Prof. Ini Belum ada masih. yang bisa disampaikan pesan terutama bagi pemirsa Madura Heritage yang setia ini, Prof, kira-kira apa, Prof? Poin yang ingin disampaikan. Ini sampean kan juga tadi banyak selain menyinggung masa lalu juga banyak menatap masa depan. Ini kira-kira apa yang ingin disampaikan, Prof? Sebelum kita akhiri tadarus sejarah pada kesempatan kali ini. Monggo, Prof. Terima kasih Prof. Umar. Siap. Saya bantu menjelaskan. Siap. Siap. Saya jelaskan dari masa lalu dulu ya, Prof. Jadi sebenarnya kan Belanda ketika menjajah Hindia Timur ini kan tidak hanya menguras sumber daya alam, tapi juga berusaha membentuk politik balas budinya. Walaupun mungkin tidak merata ya, atau mungkin dirasakan oleh sebagian golongan. Seperti contohnya pembangunan transportasi kereta api. Kita bisa lihat ya bahwa ini sebenarnya kan ajakan demo bahwa Belanda ini kan mikir, ini kan semakin hari di Indonesia, di dunia kan semakin bertambah banyak. Kalau misalnya waktu yang dibangun transportasi pribadi publik janda ya otomatis kan ini kan warisan kemacetan nanti. Nanti akan kemacetan itu awalnya yang diciptakan Belanda. Tapi tidak kan, Belanda mengajarkan kita menggunakan transportasi publik. Seandainya di Indonesia sejak merdeka ya, atau mungkin lebih tepatnya ketika masa awal Orde Baru Soeharto, itu kan awal dilakukan kan. Waktu zaman Soekarno kan masih ada bangunan, masih fokus sama perang. Ya ada pembangunan. Nah, jadi ketika waktu itu difokuskan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi itu untuk publik, bukan untuk pribadi, tidak membeli mobil atau sepeda motor, maka mungkin kemacetan akan satu terrealisasi. Yang kedua berkaitan dengan krisis BBM yang sekarang terjadi sekarang ini, Bro. Siap. Ya, jadi saya heran juga ya, ini kayak sejarah terulang sebenarnya. Apa yang terjadi sekarang pada dekade 2020 ini sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1920-an. Ketika BBM, salah satunya ya ini memang solusi jangka menengah, bukan pendek, menengah ya. Ini gantilah transportasi pribadi ke transportasi publik. Dan saya sebenarnya kan beberapa usulan kepada pemerintah ya. Ya semoga saya disetujui tentang pembatasan jumlah dan di transportasi baik di darat maupun di laut dan udara. Jadi untuk sipil tapi juga untuk militer ya, Prof. Jadi begini, Prof. Ini rencana saya. Nanti sepeda motor itu terbatas hanya digunakan untuk mereka yang berprofesi sebagai ojek online atau pengantar paket. Jadi tidak untuk transportasi. Sementara itu untuk penumpang itu bisa pakai mobil. Adapun untuk yang ukuran besar itu melalui truk atau kereta api. Kalaupun seandainya pemerintah tidak bisa membangun jalan kereta api, mungkin bisa dijadikan truk rel. Maksudnya truk yang bergerak di jaringan rel kereta api, itu juga bisa. Kan gini, Prof, selain efisiensi waktu, hemat bahan bakar, mampu mengangkut lebih banyak, kan kereta api kan juga punya kelebihan itu tidak membuat rusak jalan. Coba rata-rata aspalnya kan bersih rapi. Kenapa? Karena mereka mengangkut barang pakai kereta api, pakai truk, kecuali yang dekat dengan pelabuhan atau dalam jumlah sedikit. Jadi nanti pilihannya begini, Prof. Untuk mengangkut barang itu ada dua pilihan. Memakai truk dengan sistem rel, mungkin memakai kereta api barang. Bisa dipersingkat terkait pesannya gitu, pesan inti terhadap teman-teman MH gitu terkait dengan itu tadi sejarah. Jadi perhatikannya dalam mempelajari sejarah perkeretaapian ini, kita juga bisa tahu tentang sarana, tahu juga tentang bagaimana kita dalam manajemen perkotaan yang tadi, ketika ada kegagalan tadi, misalnya tidak menemukan solusi cadang, apa solusinya? Solusinya adalah membangun pabrik maupun stasiun yang ada di sini. Jadi kita tidak tergantung pada luar, Prof. Kurang lebih begitu, Prof. Siap. Ini maaf kalau saya kurang jelas ya, Prof. Atau mungkin ada yang melenceng, terlalu melebar. Tidak apa-apa, Prof. Tidak apa-apa. Intinya saya terima kasih banyak terkait dengan waktunya sampean, juga share ilmunya yang sangat manfaat dan sangat mencerahkan sekali ini. Informasi ini tidak
tidak wajib didengar hanya bagi teman-teman MH aja, tapi juga pihak-pihak yang terkait, pihak berwajib, termasuk Dishub seluruh Jatim ini harus mendengarkan diskusi kita pada sore hari ini, Bro. Jadi, Ya, amin, amin, Bro. jadi adanya tidak semua kebijakan Belanda itu juga apa ya diskriminatif atau menyiksa, tapi ada hal-hal yang positif yang juga harus menjadi pijakan pelajaran bagi kita, termasuk dalam soal transportasi yang menjadi bahasan kita pada sore hari ini. Sekali lagi Prof, saya sampaikan banyak terima kasih atas nama Madura Heritage yang sampean juga bagian tim ahlinya, dan juga bagi teman-teman kalian yang sudah bergabung sampai detik ini, termasuk secara khusus saya salam hormat dan terima kasih banyak pada komunitas Hindini Skinner apa ini. Itu saya sangat terima kasih banyak. Nanti mungkin juga ada kolaborasi yang bisa dijalankan. Oke teman-teman, mungkin cukup ini yang bisa kami persembahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunggu waktu adzan. Lancar-lancar di sana Prof dan sehat selalu. Amin, amin. Semoga Prof sama Prof di Bandung kan ya, Prof? Ya, semoga lancar juga. Saya masih di Surabaya, Prof. Nah, ya, siap. Saya izin live, Prof ya. Terima kasih banyak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.